Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan membahas kembali tentang saham syariah. Dari pertemuan lalu, kita sudah membahas tentang bagaimana proses screening dari saham syariah. Yang pertama adalah saham perusahaan di pasar modal syariah, dia harus terdaftar di daftar efek syariah di OJK. Adapun screening usaha yang dilakukan adalah pertama, kriteria saham di pasar modal syariah itu tidak boleh mengandung unsur riba, kemudian tidak boleh mengandung unsur maisir atau perjudian, kemudian tidak boleh memperdagangkan atau mendistribusikan produk yang haram, dan kemudian tidak mengandung unsur gharar. Nah, selanjutnya screening finansial yang dilakukan untuk saham di pasar modal syariah adalah yang pertama, total utang dibanding asetnya itu tidak boleh lebih dari 45%. Kemudian total pendapatan non halal dan pendapatan ribawi itu harus kurang dari atau sama dengan 10%. Selanjutnya, kita akan mencoba mempelajari bagaimana saham itu disimpan dan diperjualbelikan. Yang pertama, pembelian aset investasi terutama saham pasti disertai dengan bukti transaksi dan bukti kepemilikan yang sah. Nah, investor tidak akan menerima sahamnya untuk kemudian disimpan sendiri. Pertanyaannya adalah di mana saham-saham itu disimpan. Nah, ini adalah gambaran bentuk saham pada saat saham itu masih berbentuk skrip, ya. Jadi ada bukti yang semacam surat berharga yang menyatakan bahwa saham tersebut adalah milik dari investor. Nah, dulu saat masih skrip, investor bisa memegang bahkan menyimpan sendiri bukti kepemilikan sahamnya. Bentuknya tidak jauh seperti sertifikat atau surat berharga yang lain. Nah, namun sekarang dimulai dari dekade 1990, pasar modal Indonesia mulai mewacanakan transisi dari saham fisik atau skrip menjadi non-fisik atau scripless. Nah, seiring dengan pemberlakuan penuh saham scripless, investor dan broker atau perusahaan sekuritas mulai membawa bukti kepemilikan saham mereka dan mengkonversi menjadi scripless. Nah, sekarang saham-saham yang tercatat di Bursa Efek memang dititipkan di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI dan beroperasi sejak 1998. Nah, lembaga KSEI fungsinya memberikan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek, meliputi penyimpanan efek dalam bentuk elektronik, penyelesaian transaksi efek, administrasi rekening efek, dan jasa-jasa terkait lainnya. Nah, kemudian mayoritas pekerjaan KSEI ini dioperasikan melalui sistem penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek secara pemindah bukuan atau disebut CBES, ya, Central Depository and Book Entry Settlement System. Ini adalah sebuah platform elektronik yang mendukung penyelesaian transaksi efek secara pemindah bukuan di pasar modal Indonesia. Nah, selanjutnya, untuk memahami apa itu trader,
kemudian Jakarta Automatic Trading System, anggota bursa atau perusahaan sekuritas, serta istilah-istilah yang lain. Maka kita akan saksikan dulu video sebagai berikut. Kali ini kami akan menunjukkan kepada Anda bagaimana mekanisme transaksi yang terjadi di pasar modal ketika Anda menjual atau membeli saham. Pertama-tama kita perlu mengetahui SRO atau Self Regulatory Organization apa saja yang ada di pasar modal. Self Regulatory Organization adalah organisasi yang diberi wewenang untuk mengatur lembaga dan anggota yang terlibat dalam lembaga itu sendiri, dalam lembaga pasar modal itu sendiri. Nah, ada 3 lembaga SRO yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Bursa Efek, KPEI, dan KSEI. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek. Ya, tujuannya untuk memperdagangkan efek di antara mereka. KPEI atau Lembaga Clearing Penjaminan Efek, yaitu pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi di bursa. Sedangkan Kustodian Sentral Efek, yaitu pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lainnya. Nah, lembaga SRO inilah yang memfasilitasi pihak-pihak yang terkait di pasar modal. Nah, ini dia mekanisme atau proses pelaksanaan perdagangan di bursa. Mari kita ambil sampel, ketika nasabah menjual, anggota bursa mengonfirmasikan kepada trader yang ada di lantai bursa. Lalu trader memasukkan order entry ke JATS atau Jakarta Automated Trading System, yaitu sistem perdagangan yang secara otomatis dilakukan oleh komputer. Sementara itu, anggota bursa mentransferkan efek kepada KPEI dan KSEI. Dan JATS juga mengonfirmasikan kepada KPEI dan KSEI. Berhenti sampai di sini. Mari kita ambil sampel ketika nasabah membeli. Ketika nasabah membeli, anggota bursa mengonfirmasikan pesanan nasabah ke trader yang berada di lantai bursa. Trader memasukkan order entry ke JATS, kemudian anggota bursa sementara itu mentransferkan dana kepada KPEI dan KSEI. JATS juga mengonfirmasikan kepada KPEI dan KSEI. Iya, anggota bursa juga mengonfirmasikan kepada perusahaan efek atau emiten uang. KPEI dan KSEI inilah, yaitu sistem penjaminan dan penyelesaian transaksi, disitulah terjadinya interaksi transfer dana dan efek. Di mana ketika nasabah membeli, maka akan diberikan efek atas dana yang telah ditransfer nasabah, dan ketika nasabah menjual, efeknya akan ditransfer kepada nasabah yang membeli. Dan dananya ditransfer kepada nasabah yang menjual tersebut. Jadwal waktu transaksi perdagangan di bursa adalah setiap hari Senin sampai Jumat yang terbagi atas 2 sesi. Untuk hari Senin sampai dengan Kamis dibuka pada sesi pertama yaitu jam 9 sampai 12 siang waktu Indonesia Barat. Setelah itu tutup dan disambung pada sesi yang kedua yaitu pada jam 1:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Untuk hari Jumat dibuka pada sesi pertama pada jam 9 sampai 11:30 waktu Indonesia Barat. Setelah itu tutup dan dibuka kembali pada jam 2 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Enjoy your investing time, precious investors. Invest your money, invest your time for the brightest future. Happy
Nah, demikian teman-teman. Mungkin sekarang teman-teman sudah ada gambaran bagaimana mekanisme terjadinya jual dan beli efek di Bursa Efek Jakarta. Pada pelaksanaannya, penjualan dan pembelian efek terjadi dengan cara kita mendaftar ke perusahaan sekuritas, kemudian kita bisa menggunakan aplikasi yang disediakan oleh perusahaan sekuritas tersebut. Nah, kemudian pada saat kita masuk ke perusahaan sekuritas, maka kita harus memiliki RDI atau RDN. Jadi kita mendaftar, kemudian kita memiliki RDI atau rekening dana nasabah atau rekening dana individu, dan RDN atau rekening dana nasabah. Nah, perusahaan sekuritas menjadi perantara antara investor jual dan beli, ya. Nah, perusahaan sekuritas ini kita bisa menseleksinya dengan cara pertama kita melihat fee-nya, gitu ya. Apakah mereka menetapkan fee yang wajar? Kemudian yang kedua adalah dengan cara melihat bagaimana aplikasi atau websitenya itu mudah digunakan atau tidak. Nah, kemudian perusahaan sekuritaslah yang akan mewakili kita berinteraksi di bursa. Nah, pada saat kita melihat aplikasinya, kita akan langsung ditawarkan beberapa saham, gitu ya. Kemudian ada harga pembelian, harga penawaran pembelian dan harga penawaran penjualan. Nah, nanti selanjutnya akan kita saksikan video yang memperlihatkan prakteknya. Sementara ini kita akan melihat dulu bagaimana kita menseleksi saham secara analisis fundamental dan analisis teknikal. Ya, seperti telah kita jelaskan pada saat kuliah sebelumnya, ya. Jadi ada dua macam pasar saham. Yang pertama adalah pasar perdana atau primary market. Ini merupakan pasar di mana saham diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Di sini biasanya saham pertama kali ditawarkan kepada investor dengan mekanisme penawaran umum perdana atau initial public offering atau dikenal dengan istilah IPO. Nah, untuk saham syariah, maka di pasar perdana inilah berlaku akad sirkah al-musahamah, karena kita pertama langsung bertransaksi dengan si pemilik saham atau perusahaan emiten. Kemudian yang kedua adalah pasar sekunder. Di pasar sekunder ini, para investor bisa dengan bebas memperjualbelikan saham. Dan harga akan terbentuk di sini berbeda dengan pada saat ditawarkan pertama di pasar perdana, ya. Jadi pasar sekunder ini adalah kelanjutan dari pasar perdana setelah perusahaan melepas IPO. Transaksi jual beli saham di pasar sekunder dilangsungkan di Bursa Efek Indonesia. Nah, bila kita menggunakan software online trading saham untuk membeli saham, biasanya berarti kita bertransaksi di pasar sekunder, ya. Nah, akad yang dipergunakan di sini adalah bai al-musawwamah. Nah, kita perlu tahu bagaimana cara menilai saham, ya. Jadi, saham itu ada 3 jenis penilaian. Yang pertama, nilai bukunya. Yang kedua, nilai pasar atau market value. Dan ketiga adalah nilai intrinsik atau intrinsic value. Ya.
Ketiga konsep nilai ini merupakan hal yang dapat digunakan untuk mengetahui saham yang bertumbuh dan kemudian saham yang murah. Sehingga kita bisa membantu kita melakukan analisis dan menentukan saham mana yang kita akan beli. Nah, selanjutnya, apa yang disebut dengan nilai buku? Ya, nilai buku adalah nilai saham menurut pembukuan perusahaan emiten. Nah, jadi nilai buku ini adalah nilai yang muncul pada saat kita pertama kali membeli saham di IPO. Nilai buku per lembar saham adalah aktiva bersih yang dimiliki oleh pemegang saham dengan memiliki satu lembar saham. Selanjutnya, ada nilai pasar, yaitu harga saham yang terjadi di pasar bursa. Nah, harga ini ditentukan oleh pelaku pasar. Jadi, ditentukan melalui tawar-menawar. Dan ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, yang ketiga adalah nilai intrinsik. Adalah nilai sebenarnya atau seharusnya dari suatu saham. Nah, apa fungsi kita mengetahui nilai buku, kemudian nilai market, dan kemudian nilai intrinsik adalah yang pertama, dengan mengetahui nilai buku dan nilai pasar, maka kita melihat pertumbuhan perusahaan. Ya, dapat diketahui apakah perusahaannya bertumbuh atau tidak. Kemudian, dengan membandingkan nilai pasar dengan nilai intrinsik, ini dapat digunakan untuk mengetahui saham-saham mana yang murah, yang tepat nilainya atau yang mahal. Ya. Nah, jadi bila nilai intrinsik ini kita ketahui dengan cara analisis fundamental, kita bandingkan dengan nilai pasarnya. Ya, bila nilai intrinsiknya bagus, sementara nilai pasarnya jatuh, maka saham ini disebut saham murah. Dan keputusan kita bisa untuk membelinya karena pada saatnya si nilai pasarnya akan mengikuti nilai intrinsiknya. Demikian pula sebaliknya. Jika ternyata nilai intrinsiknya kurang bagus, sementara nilai pasarnya tinggi, berarti ini hanya untuk sesaat, gitu ya. Nah, kalau kita memiliki saham itu bisa kita jual pada saat itu karena nilainya sedang bagus, gitu ya. Nah, tapi untuk keputusan pembelian di awal, maka bila nilai pasar lebih besar dari nilai intrinsik, maka kita tidak disarankan untuk membeli saham tersebut. Investor perlu mengetahui ketiga jenis nilai tersebut untuk membantu dalam pembuatan keputusan pembeli, menahan, maupun menjual saham. Nah, adapun dua macam pendekatan nilai saham, ya, atau nilai intrinsik. Bila kita ingin mengetahui sebetulnya berapa nilai sesungguhnya dari saham tersebut, kita harus melakukan dua analisis ini. Yang pertama adalah analisis fundamental, yang menggunakan data fundamental atau berasal dari kinerja keuangan perusahaan. Nah, yang pertama, kita bisa melihat yang sederhananya adalah dari dividen, ya. Jadi dalam laporan keuangan tersebut, ya, bagaimana dividennya dibagikan. Kemudian berikutnya adalah laba bersih bertumbuh dari tahun ke tahun. Ya, jadi kita bisa melihat ini dari laporan keuangan. Nah, kemudian rasio utangnya itu tidak lebih besar dari modalnya atau terdapat kecukupan modal untuk membackup hutangnya. Kemudian kita juga perlu melihat bagaimana arus kasnya. Arus kas adalah arus uang masuk dan uang keluar. Nah, jika arus kasnya positif, maka perusahaan itu baik. Ya. Kemudian rasio-rasio yang juga bisa kita pakai adalah rasio keuangan seperti return on equity, kemudian net profit margin, dan lain-lain. Ya, jadi analisis fundamental itu memang kita benar-benar menilai kinerja suatu perusahaan. Berikutnya adalah analisis teknikal. Ya.
Analisis teknikal menggunakan data pasar dari saham untuk menentukan nilai saham. Jadi analisis teknikal ini lebih ke dia melihat bagaimana naik turun harga saham di pasar. Nah, jadi secara analogi yang paling mudah ya, analisis fundamental itu kita seperti mencari saham-saham mana yang dia sedang diskon, gitu ya. Yang sedang dihargai rendah padahal dia sesungguhnya harganya tinggi. Nah, kita beli pada saat si harga rendah dengan harapan nanti di masa yang akan datang maka si harga akan berkembang dengan sendirinya karena si perusahaan tersebut adalah bagus kinerja keuangannya. Nah, kalau analisis teknikal, analoginya adalah kita seperti mencari saham-saham yang dicari orang, yang akan diburu orang, gitu ya. Nah, kita akan membeli pada saat saham tersebut sebelum diburu dan kemudian menjual pada saat si saham tersebut turun harganya. Maksud saya pada saat si harganya naik nanti ya dijualnya. Nah, berikutnya ini penjelasan lebih lanjut tentang analisis teknikal. Ya, analisis ini dimulai dengan cara memperhatikan perubahan harga saham dari waktu ke waktu. Jadi, analisis ini beranggapan bahwa harga saham ditentukan oleh permintaan dan penawaran terhadap saham. Nah, ini ada teori Dow, yaitu berupaya untuk menyelidiki tren yang terjadi di pasar saham, baik saham individual maupun secara keseluruhan dengan melihat pergeseran yang terjadi. Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya. Jadi ini seperti ini kita mempelajari tren gitu ya dari saham itu bagaimana naik turunnya gitu ya. Dan ini nanti kita akan gunakan untuk mencari saham-saham yang pada saat tren turun gitu ya kita bisa beli dan pada saat naik nanti kita bisa jual. Oke. Nah, kapan saham dijual dan kapan saham dibeli gitu ya. Kita walaupun dalam hukum Islam gitu yang diperbolehkan adalah akad kita sebagai investor bukan sebagai trading atau kegiatan jual beli yang sifatnya jangka pendek ya. Untuk jual beli sebagai investor maka kita berniat untuk menyimpan saham dalam jangka panjang ya. Jadi di situ tidak ada kegiatan spekulasi. Sementara untuk yang trading yang dalam waktu singkat ya. Nah, untuk sebagai trader gitu untuk jual beli saham itu sangat syarat dengan eh, nilai spekulasi karena kita mencari di mana pada saat harga naik turun gitu ya. Kita berusaha mencari keuntungan dalam waktu singkat dan kadang-kadang itu sangat kental nilai maisirnya gitu ya. Nah, namun sebagai investor kita juga harus tahu kapan saham dijual dan kapan saham dibeli ya. Pertama, jika saham nilai pasarnya lebih dari nilai intrinsik, berarti saham tersebut overvalued dan investor sebaiknya menjual saham tersebut. Nah, kemudian jika nilai pasar kurang dari nilai intrinsik, berarti saham tersebut undervalued dan investor sebaiknya membeli saham tersebut. Nah, jika nilai pasar sama dengan nilai intrinsik, berarti saham tersebut fair price dan investor bisa menahan saham tersebut. Nah, oke, selanjutnya mungkin itu yang bisa di-share untuk saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita akan berdiskusi setelah ini tentang saham syariah. Untuk topik-topik berikutnya tentang indeks saham gabungan dan bagaimana mengapa saham
naik turun harganya dan apa faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk saat ini kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.